Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana Bagasara dari program S1 Informatika mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan membacakan tentang materi-materi pada program Sistem Operasi. Yang pertama ada Introduction. Introduction adalah mata kuliah ini membahas mengenal konsep dasar sistem operasi, yaitu tentang perkembangan arsitektur dan komponen atau penyusun sistem operasi. Yang kedua ada struktur sistem komputer. Komponen dasar sistem operasi ini yaitu hardware peripheral, yaitu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, yaitu memori, CPU, dan I/O. Yang kedua ada software. Software itu macamnya ada dua, yaitu operasi sistem. Operasi sistem itu mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna, yaitu DOS, Windows, Linux, MacOS, Android, dan UNIX. Yang kedua ada application program, mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan yang dialami pengguna. Maksudnya word processor, compiler, web browser, dan data system atau video games. Setelah itu ada yang namanya brainware. Brainware ini adalah orang-orang, mesin, dan komputer lainnya. Terdapat 4 komponen sistem komputer, yaitu user 1 yaitu compiler, yang kedua user 2 assembler, user 3 text editor. Selanjutnya ada kelas-kelas komputer. Kelas-kelas komputer itu ada yang namanya grid komputer atau sumber komputer. Yang kedua ada mainframe atau interface system. Yang ketiga ada mini komputer. Yang keempat ada workstation. Yang kelima ada desktop komputer. Yang keenam ada desktop. Yang ketujuh ada laptop atau netbook. Yang ke-8 ada handle komputer. Dan yang terakhir ada embedded system. Menurut karakteristik single prosesor, yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Yang kedua multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Personal komputer. Personal komputer ini yaitu komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu pada umumnya. Yang keempat ada distributed system. Distributed system ini yaitu kumpulan autonomous komputer yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Yang kelima ada clustered system. Clustered system ini yaitu gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Yang terakhir ada real-time system, yaitu sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi atau sebuah tugas. Di sini ada yang namanya mainframe. Mainframe ini terdapat 3, yaitu kumpulan dari device-device dan CPU yang berfungsi sama atau bermacam-macam, yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Yang kedua, mengumpulkan job-job yang mirip. Yang ketiga, secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Terus ada yang namanya real-time system. Real system ini mampu menyelesaikan progres dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem gagal. Sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah pengguna khusus, misalnya eksperimen ilmiah, industri, dan medis. Selanjutnya ada model. Model ini terbagi menjadi 2, yaitu hard real time dan soft real time. Selanjutnya ada hard dan soft. Hard real time ini menjelaskan tentang manajemen proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu, tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain atau kritikal. Kalaunya soft real time ini terbagi menjadi 2, yaitu manajemen proses yang paling penting mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan. Yang kedua dapat dipadukan dengan sistem lain.
Selanjutnya ada yang namanya stroke. Stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu extension memory. Extension memory ini tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Yang kedua ada secondary stroke. Secondary stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu media penyimpanan data dan non-volatile. Yang kedua dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, dan magnetic tape. Selanjutnya ada stroke management. Stroke management ini terbagi menjadi 6, yaitu OS menyediakan keseragaman dan logical view terhadap informasi. Yang kedua ada file system management. File system management ini terbagi menjadi 3, yaitu file usually organized into directories. Yang kedua ada access control. Yang ketiga ada OS activities include. Yang keempat ada creating and deleting files and directories. Yang kelima ada mapping files onto secondary stroke. Yang keenam ada backup file onto stroke media. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur sistem operasi sistem call virtual machine. Di sini ada yang namanya definisi SO. Dari sudut pandang user, sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Yang kedua, sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan pengguna sumber daya komputer. Selanjutnya ada yang namanya service SO. Service SO ini terbagi menjadi dua, yaitu user interface. Ini varies between command line atau CLI, graph user interface atau GUI, and batch. Program executing SO harus bisa melakukan program ke memori dan mengeksekusinya, menghentikan eksekusi program. Communication, proses ini harus berkomunikasi antar proses dalam komputer yang sama atau antar komputer dalam jaringan. Yang kedua ada yang namanya error detection. Error detection ini harus mampu mengenai error atau mengetahui error di mana. Bisa terjadi pada CPU, memory hardware, dalam I/O device, dan dalam unsur program. Yang kedua, untuk setiap error, OS harus menanganinya dengan aksi yang tepat dan lain. Selanjutnya ada view of operating system. Di situ ada termasuk command line interpreter. Command line interpreter ini terbagi menjadi sistem operasi menggunakan instruksi dari pengguna. Selanjutnya ada graphical user interface atau GUI. User friendly desktop interface menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Icon mempresentasikan file, program, activation, dan lain-lain. Menggunakan directory folder. Selanjutnya kita masuk ke command interface, the macOS, GUI, Linux, and Solaris interface, Chrome desktop interface, mobile OS interface. Di situ ada yang namanya system call. System call ini menyediakan interface atau penghubung antara proses dan sistem operasi. Biasanya dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi yang bisa disebut C++. Diakses menggunakan aplikasi program, interface API daripada pemanggilan langsung. 3 API yang umum adalah Win32 API for Windows, POSX API for POSX based system, yang dimana isinya yaitu Unix, Linux, dan Mac OS X. Selanjutnya ada Java API for the Java Virtual Machine. Yang terakhir ada Net API. Di situ ada yang namanya System Call Implementation. User tidak perlu mengetahui apa tentang bagaimana sistem call diimplementasikan, hanya perlu mematuhi API dan mengerti apa yang OS akan lakukan dari hasil call.
Sebagian besar rincian antara muka OS disembunyikan dari programmer. Dikelola oleh Runtime Support Library. Selanjutnya ada proses kontrol. Proses kontrol ini terbagi menjadi 7, yaitu finish it about, load eksekusi, membuat dan mentermin proses, mengambil dan men-set proses attitude, wait for time, wait event signal event, alokasi and frame memory. Selanjutnya ada manajemen memori. Manajemen memori terdapat menjadi 4, yaitu membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file. Yang ketiga ada read and write. Yang keempat ada mengambil dan men-set atribut. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi ini menciptakan, menghapus hubungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi, attack atau detect remove device. Selanjutnya ada struktur sistem operasi. Struktur sederhana yaitu tidak dibagi dalam modul-modul. Contoh, struktur sistem MS-DOS. Metode ini pendekatan layar atau level. Contoh, Unix terdiri dari kernel atau berisi device, driver, dan interface dalam program. Mikrokernel yaitu menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level. Selanjutnya ada virtual machine komputer. Virtual machine ini mengambil pendekatan layar secara logika. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Setiap GUIs menyediakan sebuah virtual copy dari semua hal yang ada pada komputer. Terdapat VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh physical komputer. VM terbagi menjadi 2, yaitu sistem VM dan aplikasi VM. Selanjutnya ada virtual machine history and benefits. Virtual machine history and benefit ini terbagi menjadi 6, yaitu first average commercial in IBM mainframe in 1972, fundamentally multiple execution environments, perfect from edge on VM, communicated with its other physical system via networking, useful of the leveling testing. Yang selanjutnya ada keuntungan virtual machine. Keuntungan virtual machine ini yaitu keamanan dapat terjangkau, kemudahan instalasi, cocok digunakan dalam penelitian dan percobaan, mendukung green computing, murah, dapat digunakan korporasi untuk menghemat sumber daya IT. Ada juga kerugian virtual machine. Kerugian virtual machine ini biasanya terjadi waktu yang dibutuhkan I/O lebih cepat atau karena ada spooling, tapi tidak bisa lambat karena interpreted. Tidak semua aplikasi kompatibel di semua OS dan VM, membutuhkan hardware dengan spek yang cukup tinggi. Selanjutnya ada proses dan penjadwalan. Konsep proses yaitu proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi atau running, yang dimana dialokasi proses bat atau multi-programming atau multitasking. Hal yang dicatat saat proses running yaitu program counter, yaitu variabel untuk menyimpan alamat suatu proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua ada stack atau heap, yaitu tempat penyimpanan temporary data yang dibutuhkan selama program dieksekusi secara dinamis. Data section. Data section ini berisi variabel global dari suatu proses. Selanjutnya ada yang namanya text. Text ini yaitu berisi kode pemrograman. Selanjutnya masuk ke proses and memory. Proses memori ini yaitu ada yang namanya neo. Neo ini yaitu pada saat proses pertama kali dibuat. Yang kedua ada yang namanya running. Pada saat proses running ini, proses tersebut sedang dieksekusi. Yang ketiga ada yang namanya waiting. Proses ini menunggu suatu event lain, contoh proses I/O. Yang keempat ada yang namanya ready.
ready ini yaitu proses siap untuk dieksekusi. Yang kelima ada terminated pada saat proses sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya kita masuk ke program control block. Sistem proses dipresentasikan ke dalam proses operasi oleh PCB. PCB adalah informasi yang menggunakan dengan proses tag atau program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management dan informasi. Selanjutnya kita masuk ke penjadwalan antrian. Penjadwalan antrian ini ada yang namanya long term scheduler or CPU scheduler. Ini menentukan proses ke dalam ready kue-kue. Yang kedua short term. Ini menentukan proses segera mengalokasikan CPU ke JOB QEUE. Kita masuk ke scheduler. Scheduler ini terdapat 9 bagian, yaitu short term scheduler lebih sering dikerjakan, yaitu long term scheduler yang sering dikerjakan. Proses dapat juga di atas 2 macam, yaitu I/O bound proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan I/O daripada di CPU. CPU bundle proses jarang melakukan permintaan I/O, menggunakan lebih banyak waktunya di CPU, long CPU bound. Selanjutnya ada yang namanya proses termination model. Proses termination model ini mengeksekusi proses perintah akhir dan meminta SO untuk menghapusnya atau exiting. Selanjutnya ada variant akan men-terminate eksekusi charge dengan paksa atau abort. Jika variant melakukan exiting, beberapa OS tidak memperbolehkan child untuk melanjutkannya. Selanjutnya ada komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses yaitu sistem operasi kebanyakan menjalankan operasi secara simultan. Program yang dijalankan secara simultan dapat bekerja sama dengan proses lain ataupun bekerja sendiri. Selanjutnya kita masuk ke critical section. Lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya ada solusi masalah critical section. Mutual exclusion. Tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Selanjutnya ada yang namanya inflasi support. Support ini terbagi menjadi 7, yaitu Windows. Yang kedua, fungsi yang dipakai adalah create support. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk membatasi jumlah thread yang memakai suatu resource secara bersamaan. Yang keempat ada Java. Yang kelima ada support di Java bersifat transparan oleh programmer. Java sembunyikan semaphore di balik konsep minator. Reserved word yang dipakai Java adalah synchronized. Selanjutnya ada yang namanya kelemahan support. Kelemahan support ini yaitu termasuk low level. Kesulitan dalam memeliharanya karena tersebar dalam seluruh program. Menghapus wait dapat terjadi non-mutual exclusion. Menghapus signal dapat terjadi deadlock. Yang terakhir, error yang terjadi sulit untuk dideteksi. Selanjutnya kita masuk ke thread. Thread juga bisa sering disebut liquid process. Keuntungan thread yaitu responsive. Yang kedua, response sharing, yaitu sebuah aplikasi dapat mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam sebuah alamat memori. Yang ketiga ada ekonomis. Yang keempat ada intelligence of multiprocessor architecture. Setiap thread dapat berjalan secara paralel pada proses yang berbeda. Selanjutnya ada yang namanya kernel thread. Kernel thread ini didukung secara langsung dari sistem operasi. Keuntungannya yaitu SO dapat menggunakan thread lain jika ada salah satu thread yang diblok. SO dapat menjadwalkan thread pada multiprosesor. Example,
Di dalam example ini terdapat 4 aplikasi, yaitu Windows XP per 2000 dan Solaris, Linux, dan Mac OS X. Selanjutnya ada yang namanya user thread. User thread ini didukung atas kernel dan diimplementasikan oleh thread library pada level user. Selanjutnya kita masuk ke multi-threading model. Multi-threading model ini terbagi menjadi 3, yaitu on model yang biasa disebut memetakan tiap user thread ke tiap kernel thread. Yang kedua ada example. Yang ketiga, lebih banyak konkuri persaingan. Beberapa thread dapat berjalan secara paralel dalam multiprocessor overhead dalam menggunakan kernel thread terkait dengan thread pengguna. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan penyimpanan. Pada proses penyimpanan dan pembacaan data bisa timbul masalah, yaitu kapasitas pada media penyimpanan tidak cukup atau terbatas. Ketika proses dihentikan, data hilang, kebutuhan mengakses data atau sebagiannya dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan media yang mampu menyimpan data yang besar, mampu menjaga data walaupun proses yang mengakses dihentikan. Proses yang bersamaan dapat mengakses data secara bersama-sama tanpa ada yang terganggu. Saja kita masuk ke pengaksesan file. Ada 2 cara pengaksesan file, yaitu sequential access, yaitu proses dapat membaca seluruh byte record dalam suatu file. Yang kedua ada yang namanya random access, bisa membaca byte atau record untuk berbagai macam urutan pengaksesan, cocok untuk file. Selanjutnya kita ada yang namanya operasi file. Operasi file itu ada yang namanya create. Create itu yaitu file dibuat dan tidak berisi data. Yang kedua ada delete. Delete ini yaitu file yang dihapus karena tidak diperlukan lagi. Yang ketiga ada open. Sebelum menggunakan file ini harus di-open dulu. Open akan menjadikan sistem mengambil atribut dan daftar alamat disk dan meletakkan dalam memori kerja agar diperoleh aksi yang cepat. Selanjutnya ada yang namanya close. Close ini jika diakses file atribut dan alamat disk tidak diperlukan lagi, sehingga harus ditutup dan untuk memperbesar ruang tabel alamat disk internal. Selanjutnya ada namanya read. Read ini yaitu data dibaca dari file. Sistem menentukan banyaknya data dan menyediakan buffer untuk menampungnya. Selanjutnya ada write. Write ini data yang disimpan ke dalam file. Selanjutnya ada append. Append ini menambahkan data setelah data terakhir. Selanjutnya ada seek, mengatur posisi pointer saat itu menuju posisi yang ditentukan. Selanjutnya ada get attribute. Pada Unix program maka perlu melihat atribut file, terutama waktu modifikasinya yang terakhir. Yang terakhir ada yang namanya rename. Rename ini yaitu mengubah nama file. Selanjutnya kita masuk ke manajemen memori. Manajemen memori yaitu salah satu pusat kegiatan dari sebuah komputer, karena setiap proses yang dieksekusi harus berada memori terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke tujuan manajemen memori. Tujuan manajemen memori ini yaitu meningkatkan utilitas CPU, data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Ingat, memori kapasitas terbatas dan harus efisien. Mengatasi fragmentasi eksternal, yaitu mengatur kembali isi memori agar memori yang kosong diletakkan bersama di suatu sebagian yang besar. Ada yang namanya pegging atau penghalaman, suatu metode yang mungkin suatu alamat memori fisik tidak berurutan letaknya. Memori disk dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu peg tabling akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Selanjutnya ada yang namanya segmentasi. Segmentasi adalah salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen program dibagi menjadi beberapa segmen. Selanjutnya kita masuk ke virtual memory. Virtual memory ini tidak semua bisa memori logik dipetakan ke memori disk. Hanya bagian dari program yang diperluas saja. Logical address space
dapat berukuran lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa proses. Keuntungan virtual memory yaitu yang pertama, berkurangnya total memory disk yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan respon karena tidak deadlock. Yang ketiga, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Yang keempat, ada yang namanya memori virtual, bisa melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Yang terjadi pada saat Fagifall yaitu di-traps oleh sistem operasi. SO menyimpan register user dan proses. Tetapkan bahwa interupsi merupakan Fagifall. Periksa bahwa different flag adalah validan. SO menyimpan juga register dan suatu proses untuk penggunaan atau proses yang lain. Tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk. Lakukan pengubahan page table bahwa page telah berada di memori. Tunggu CPU selesai dari proses yang lain. Kembalikan register user, proses, page tab, dan resume instruksi proses yang tadi diinterupsi. Selanjutnya kita masuk ke tracing. Tracing ini yaitu if a process does not have enough flag, the flag fall rate is very high. Proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk pegging daripada eksekusi. Selanjutnya kita masuk ke file system dan security. Di sini ada struktur file. Struktur file ini sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses suatu file. Semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file. Selanjutnya ada yang namanya atribut file. Atribut file ini macam-macam atribut file yaitu nama, identifier, TV, location, sys, protection atau theme, data, and user identification. Selanjutnya ada yang namanya file sharing. File sharing ini mendukung sebuah proses operasi yang user oriented berhubungan dengan permission. Multiple user bisa mengakses file yang sama. Hal-hal yang berhubungan dengan file system. Hal-hal yang berhubungan dengan file system yaitu I/O control atau driver dan introvert handle. Driver adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perkakas yang lain. Selanjutnya kita masuk ke contiguous allocation. Sebuah file didefinisikan oleh alamat disk. Alamat disk mendefinisikan urutan linear dan dari disk. Selanjutnya kita masuk ke input dan output system. Input dan output system ini ada yang namanya sistem I/O. Konsep sistem I/O ini yaitu port atau pintu komunikasi data. Yang kedua ada bus atau jalur data. Yang ketiga ada controller atau pemberi perintah atau host adapter. Selanjutnya ada perangkat I/O memiliki alamat digunakan untuk menyimpan instruksi I/O secara langsung. Memori manfaat I/O lebih cepat. Selanjutnya ada jenis perangkat keras. Jenis perangkat keras I/O yaitu perangkat stroke, perangkat transmission, dan perangkat host interface. Selanjutnya kita masuk ke polling I/O. Polling I/O ini terdapat client program terus membaca buffer bit secara berulang-ulang sampai bit tersebut clear. Client program set where bit di 1 bit di data out register. Client program set bit command ready. Ketika controller mengetahui kalau bit command controller men-set buffer. Controller membaca command register dan melihat perintah word. Controller menghapus bit command ready, membersihkan bit error di register. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme introvert. Mekanisme introvert ini jalur introvert dihasilkan oleh perangkat I/O. Introvert handler menerima introvert tersebut introvert. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi I/O interface. Aplikasi I/O interface ini yaitu I/O system call, menakapulasi device
kemampuan secara umum dan dalam suatu kelas driver layar menyembunyikan perbedaan antara I/O controller dari kernel. Jenis-jenis I/O yaitu perangkat blok, yang kedua ada perangkat creator, yang ketiga ada perangkat jaringan. Kita masuk ke blocking and non-blocking I/O. Non-blocking I/O ini proses suspended until I/O complete. Yang kedua ada non-blocking I/O ini called return as much as available. Yang ketiga ada yang namanya Shenrus process wait for ID executing. Yang keempat ada yang namanya Exorus process run while I/O executes. Selanjutnya ada yang namanya spooling. Spooling ini yaitu buffer yang menyimpan QEU output device tidak dapat menerima interleaved dari data. Selanjutnya kita masuk ke error heading. Error handling ini OS can refer must return an error enable or code. Selanjutnya kita masuk ke I/O request to hardware operation. I/O request to hardware operation ini meningkatkan kinerja I/O, memperkecil jumlah context switch, memperkecil jumlah penyalinan data yang dilakukan sewaktu pengoperan data antara device dan aplikasi, memindahkan proses-proses primitif ke perangkat keras, menyeimbangkan kemampuan CPU, memori subsystem, bus, dan I/O performance, karena kelebihan di salah satu area akan membuat keterlambatan pada yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.